Indonesia kini siap comot teknologi rudal balistik M20 Cina usai C705 sukses. Baru beberapa waktu lalu Indonesia disebut tengah mengembangkan rudal anti kapal C705 hasil transfer teknologi dari Cina. C705 bisa jadi awal bagi Indonesia memproduksi rudal untuk kemandirian alutsista dalam negeri. Niatnya Indonesia akan menjadikan rudal C705 sebagai platform dasar pengembangan misil lainnya. Seperti diketahui bila Indonesia sangat tertinggal dalam industri pertahanan sektor rudal. Indonesia baru sebatas mampu membuat roket. Jika Indonesia mulai riset dari nol pembuatan rudal, itu terlalu lama dan memakan biaya banyak. Maka langkah tepat bila Indonesia mempersingkat waktu dengan mengadakan kerjasama pembuatan rudal. Dikutip dari newskiki.com, saat itu Indonesia berharap dapat mengimpor 40 rudal C705 dari Cina disertai alih teknologi. Sebanyak 2 peluncuran dilakukan, semuanya tepat sasaran. Kami berharap dapat mengimpor 40 C705 untuk kemudian dirakit dan diproduksi di Indonesia. Saat ini negosiasi transfer teknologi masih berlangsung. Kemudian baru-baru ini tepatnya pada 6 Maret, China Times melaporkan bahwa Indonesia tengah mengorganisir tim peneliti untuk pembuat rudal. Kementerian Pertahanan Indonesia mengorganisir kelompok penelitian dan pengembangan untuk merekayasa balik senjata peluru kendali untuk membangun industri pertahanan presisinya sendiri. Target rekayasa balik pertama yang mereka temukan tampaknya adalah rudal anti kapal C705. Kami ingin memperoleh teknologi canggih untuk mendapatkan kemampuan untuk membangun industri rudal anti kapal lokal dan memproduksi senjata di dalam negeri yang sangat penting untuk tujuan menjaga kedaulatan negara. Benar saja hal itu di mana pada 1 April 2022, Editech Indan mempublis bahwa Indonesia tengah mengupayakan pembuatan rudal dalam negeri dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan negara. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertahanan melaksanakan pengembangan industri dan teknologi pertahanan guna mendorong dan memajukan pertumbuhan industri pertahanan. Kementerian Pertahanan melalui Ditjen Pothan Kemhan melaksanakan program pembinaan potensi teknologi industri pertahanan. Program Reverse Engineering System Rudal TA 2022 merupakan program Binpotekindan yang diinisiasi oleh Konsorsium Industri Pertahanan, yaitu PT Dirgantara Indonesia, PT Pindad, PT Dahana, PT Line Industri, PT Aeroterra Indonesia, dan PT Mulatama. Di samping program di atas, Indonesia baru-baru ini juga dikabarkan berminat mengakuisisi rudal balistikan dari Roketsan Turki. Hal ini mengejutkan karena sebelumnya tak ada tanda-tanda Indonesia menginginkan rudal balistik jarak menengah dalam rencana penguatan militernya. Tapi kejutan ini harus diwujudkan lantaran Indonesia mesti punya rudal jarak jauh sekelas kan dengan munisi rudal Bora buatan Turki mampu menembak sasaran sejauh 280 km. Bukan tak mungkin Indonesia akan meminta transfer teknologi kan sehingga bisa dimodifikasi untuk mendongkrak daya tembak rudal tersebut. Bila Indonesia hendak mengakuisisikan, maka secara tak langsung Jakarta mencomot teknologi rudal balistik milik Cina yakni M20. Kutip dari militarytoday.com, akan memakai teknologi rudal balistik M20 Cina. Kendaraan peluru kan membawa 20 kontainer dengan rudal balistik jarak pendek. Beberapa sumber menyebut rudal ini bernama Bora. Ini adalah rudal BP-12A Cina yang diproduksi dengan lisensi di Turki oleh Roketsan. M20 sengaja dibuat Cina untuk memenuhi permintaan pasar ekspor. Tapi Cina harus mematuhi aturan dari rezim kontrol teknologi rudal, di mana M20 harus mempunyai jangkauan tembak maksimal 300 km. Hulu ledaknya mencapai berat 480 kg. Cocok digunakan untuk membabat konsentrasi pasukan musuh, baik infanteri, artileri, satuan lapis baja hingga pos komando. M20 adalah rudal balistik jarak pendek Cina. Ini dikembangkan khusus untuk ekspor. Kendaraan peluncur membawa 2 rudal kemas. Beberapa sasis truk yang berbeda digunakannya, termasuk sasis beroda khusus truk Wansan EWS 2400. Rudal M20 dirancang khusus untuk memenuhi pembatasan rezim kontrol teknologi rudal. Ini memiliki jangkauan maksimum 280 km dan membawa hulu ledak 480 kg. M20 dirancang khusus agar tidak terlalu jauh dari jangkauan 300 km dan muatan 500 kg untuk mengatasi pembatasan ekspor yang ditetapkan oleh MTCR. Ia membawa berbagai macam hulu ledak seperti konvensional, klaster bahan bakar udara, penghancur, bunker, dan mungkin beberapa jenis hulu ledak lainnya. Untuk hulu ledak nuklir dan kimia sebetulnya bisa dimuati M20, tapi itu tak ditujukan ke pasar ekspor, di mana cuma Cina saja yang punya. Hulu ledak nuklir dan kimia
tidak tersedia untuk pelanggan ekspor. Namun rudal ini berpotensi membawa hulu ledak semacam itu. M20 termasuk rudal balistik yang sangat presisi mengenai target. Margin errornya alias meleset dari target cuma 5-10 meter saja, sehingga dipastikan target akan kena walaupun jatuhnya rudal di sekitaran 5-10 meter terhadap sasaran. Rudal balistik ini dilengkapi dengan sistem pemandu inersia dan satelit. Setiap rudal dapat ditargetkan secara independen. Rudal dapat ditargetkan ulang dalam penerbangan. Hal ini memungkinkan untuk melibatkan target bergerak. Rudal balistik ini memiliki akurasi hingga 30-45 meter. Padahal tidak tertutup kemungkinan rudal ini memiliki akurasi yang tepat dan akurat hingga sekitar 5-10 meter.